Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sosio kelas 2 Tidore yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 04-POM-2025 Pengadilan Negeri Sosio dengan terdakwa Bayu Yakub siap dimulai. Sebelum memasuki ruangan persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selepas sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan keadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimaksudkan bersifat satu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Majelis hakim memerintahkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati jalannya persidangan ini. Majelis hakim juga perintahkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dapat dipahami semuanya? Paham ya mulia. Sidang Pengadilan Negeri Sosio yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 04-PDM-2025 Pengadilan Negeri Sosio dengan terdakwa Bayu Yakub pada hari ini tanggal 7 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan para terdakwa di ruang sidang. Para petugas, silakan hadirkan terdakwa Bayu Yakub dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa siap yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa untuk silakan duduk dan kepada petugas pengadilan untuk silakan kembali ke tempat. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Apakah terdakwa tahu kehadiran terdakwa dalam persidangan ini dalam kasus apa? Penganiayaan yang mulia. Baik, terdakwa siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia. Baik, sebelum majelis hakim akan memeriksa identitas dari terdakwa. Sebelum itu, apakah terdakwa membawa kartu identitas? Boleh.
Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas terdakwa. Silakan. Saya akan membacakan identitas terdakwa. Silakan didengarkan baik-baik. Terdakwa atas nama Bayu Yakub, tempat lahir Tidore, tanggal 10 bulan Juni tahun 2000, alamat Kelurahan Gorebati, RT 02 RW 01, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Kepulauan, agama Islam, pendidikan mahasiswa. Apakah benar saudara terdakwa? Benar ya. Di sini berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, saudara terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada pasal 351 ayat 2 hukumannya adalah maksimal 5 tahun penjara. Berdasarkan pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, saudara harus didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum dari terdakwa? Iya, benar Ibu ya. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan menuju ke depan untuk menyerahkan kartu. Silakan kepada jaksa penuntut umum menuju ke depan untuk dapat memeriksa. Silakan. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda telah menyiapkan dakwaan Anda? Sudah siap dong. Saudara terdakwa sudah menerima salinan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah ya. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dari jaksa penuntut umum? Sudah. Baik, untuk itu majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Silakan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Tidore menuntut keadilan surat dakwaan nomor 25, identitas terdakwa. Nama lengkap Bayu Yakub, tempat lahir Tidore, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir 10 Juni tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tanggal 22 Januari 2025, sekiranya pada pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2000, terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan emosional. Sampai di rumah korban, terdakwa langsung menanyakan kembali soal uang tersebut. Korban kembali menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak sanggup memberikan uang sebanyak itu. Dan tempat tersebut di atas, Bayu Yakub mendatangi rumah si korban alias Tiara Abdul Haris untuk meminta uang selaku pacar terdakwa sebesar 50 juta rupiah. Namun si korban alias Tiara Abdul Haris menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak sanggup memberikan uang sebesar itu. 4. Bahwa karena tidak mendapatkan tepat di kepala bagian kiri korban sehingga korban jatuh tersungkur. Kemudian terdakwa menginjak perut korban sebanyak 2 kali, lalu merasa belum puas, terdakwa menendang lengan kiri korban sebanyak 5 kali sehingga mengakibatkan lengan si korban patah. 5. Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban merasa sangat kesakitan dan dalam kondisi tertekan serta takut, korban sempat berteriak keras meminta tolong dengan suara yang lemah, tolong saya. Dengan visum IT repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 23 Januari 2025. 11. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Jaksa penuntut umum Fisafiatin Fatimah, sarjana hukum magister hukum, Siti Nurasya Adam, sarjana hukum magister hukum, dan Milina MKP, sarjana hukum magister hukum. Cukup yang mulia. Seperti isi dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Saya telah mengerti yang mulia. Apakah terdakwa mengajukan eksepsi? Untuk urusan itu saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah ingin mengajukan eksepsi? Kami mengajukan keberatan yang mulia. Apakah telah disiapkan eksepsinya? Sudah. Silakan dibacakan. 1985 menyatakan surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat seluruh tahapannya sehingga dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 808K
garing PID garing 1944 bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492K garing SIP garing 1981 tanggal 8 Januari tahun 1981. Perumusan dakwaan dengan cara merumuskan fakta perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa Agung Republik Indonesia nomor 2436K garing PID garing 1988 tanggal 30 Mei 1990. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 350K garing PID garing 1990 tanggal 30 September 1993. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1301K garing PID garing 1985 tanggal 30 Maret 1989. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 779K garing PID garing 1985 tanggal 22 Agustus 1990. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 880 nomor 980K garing PID garing 1988 tanggal 19 September 1993. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1303K garing PID garing 1986 tanggal 30 Maret 1989, di mana dari jurisprudensi tersebut intinya menuntut tidak cermat, jelas dan lengkap dari setiap dakwaan terhadap terdakwa yang memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Menurut hukum, salah satu unsur saja tidak diuraikan sebagai fakta perbuatan memenuhi agar diperoleh penegasan atas peranan dari surat dakwaan dalam proses suatu perkara pidana. Berikut ini kutip dan tidak lupakan pendapat dan penjelasan di antara para ahli masing-masing. Yang pertama, Dr. Arhan Z. Sarjana Hukum dalam bukunya Surat Dakwaan Penerbit Alumni Gading 1987, Bandung tahun 1987, halaman 18, mengemukakan surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Lebih lanjut dikemukakan tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penuntut umum melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Tetapi itu juga penting bagi terdakwa guna membela dirinya. Untuk itu, terdakwa harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut. Uraikan secara jelas mengenai cara kerjanya, cara dilakukan modus operandinya, uraian fakta dilukiskan yang benar-benar pasti atau hal yang konkret dan tidak mengenai hal-hal yang dapat meragukan, hal yang nyata, terang bagi terdakwa maupun hakim. Jadi bukan hanya mengutamakan tentang pengertian yuridis semata-mata, tetapi juga penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatannya terdakwa. Uraian itu harus sudah menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan. Majelis hakim yang kami muliakan dan penuntut umum yang terhormat, bahwa walaupun KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi atau batas tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap, tetapi dalam buku pedoman perbuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 halaman 4-16 memberikan pengertian tentang cermat, jelas dan lengkap. Di antaranya, cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam menyiapkan surat dakwaan didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat diterima. Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu menembuskan unsur-unsur delik yang didapatkan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan dan fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencangkup semua unsur-unsur yang ditentukan menurut undang-undang secara lengkap. Bahwa kini kami penasihat hukum terdakwa akan menyurati surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, apakah telah sesuai dengan penegasan pasal 143 ayat 2 KUHP atau tidak? Bahwasanya
Kita ketahui pasal 143 ayat 2 KUHP menegaskan seperti dikutip penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, bahwa sehubungan dengan itu setelah kami penasihat hukum terdakwa mencermati secara seksama, dakwaan jaksa penuntut umum nampak tidak jelas atau kabur dan batal demi hukum karena jelas dalam KUHP, yakni dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, bahwa memang benar masyarakat Indonesia sungguh berharap dan mentaati kinerja lembaga penuntut agar dalam situasi negara sekarang ini lebih meningkatkan kinerja memberantas tindak pidana. Harapan masyarakat seperti uraian di atas, tetapi hanya membesarkan gaung tanpa isi. Jangan asal telah melimpahkan perkara ke meja hijau, padahal berkasnya disusun secara tidak cermat dan jelas. Majelis Hakim yang mulia, bahwa dari uraian di atas jelas surat dakwaan jaksa penuntut umum bisa disusun secara tidak jelas dan kabur. Bahwa uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini tidak bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak mengemukakan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang perbuatan nyata terdakwa yang menggambarkan dan memenuhi unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa. 2. Bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara tidak detail identitas korban, bahkan nama korban tidak dicantumkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga patut dinyatakan tidak cermat, jelas, dan lengkap. 3. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Cukup yang mulia. Baik, eksepsi telah dibacakan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah Anda akan menanggapi eksepsi yang telah disampaikan? Kami tetap pada dakwaan kami, Yang Mulia. Baik, karena saudara penuntut umum pada dakwaannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun keputusan sela dan akan mengagendakan pembacaan putusan sela nanti pada tanggal 14 Mei 2025. Bagaimana penuntut umum? Apakah bisa pada tanggal 14 Mei 2025? Bisa, Yang Mulia. Bisa ya, Bu ya. Baik, Panitera pada tanggal 14 Mei tahun 2025 pada jam 10 pagi, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Untuk itu, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 14 Mei tahun 2025 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda pembacaan putusan sela. Majelis Hakim memerintahkan pada terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum untuk dapat hadir kembali dalam persidangan berikut karena pemanggilan ini bersifat resmi dan untuk sidang dinyatakan ditunda sampai tanggal 14 Mei tahun 2025. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.